Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami, ini adalah video yang terakhir untuk kesetimbangan kimia, ya, yaitu video tentang pergeseran letak setimbangan bagian yang ketiga. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana pengaruh suhu terhadap arah pergeseran. Ya, yang pertama pengaruh konsentrasi sudah kita pelajari. Kemudian pengaruh perubahan volume dan tekanan juga sudah kita pelajari. Hari ini yang terakhir, pengaruh perubahan suhu terhadap arah pergeseran kesetimbangan. Nah, ini ada hubungannya dengan reaksi yang endo dan eksoterm, ya. Nah, kita udah pelajari ini di termokimia. Coba kita lihat mana pengaruhnya, ya. Kalau suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang bersifat endoterm. Endoterm itu ciri-cirinya perubahan entalpinya yang positif. Kemudian kalau suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang bersifat eksoterm. Eksoterm itu perubahan entalpinya bertanda negatif. Nah, biar lebih jelas, ini saya berikan contoh. Ya, contoh ada reaksi 2A misalnya, ditambah B menghasilkan C. Perubahan entalpinya positif 25 kJ. Pertanyaannya, kemanakah pergeseran terjadi kalau suhu diturunkan? Nah, di sini dikatakan, kalau suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang bersifat eksoterm. Maka caranya, langkah pertama kita tentukan dulu, ke kanan ini bersifat apa, ke kiri bersifat apa. Cara menentukannya ke kanan bersifat apa, ke kiri bersifat apa? Lihat tanda delta H yang tertulis. Tanda yang tertulis itu menunjukkan yang ke kanan. Delta H bertanda positif. Kalau delta H bertanda positif, berarti itu endo. Berarti kesimpulannya, yang ke kanan pada reaksi ini ya, bersifat endoterm. Ya, pada reaksi ini yang ke kanan bersifat endo. Kalau yang ke kanan endo, maka yang kiri eksoterm. Saya singkat aja. Nah, kalau suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah yang bersifat ekso. Nah, pada reaksi ini yang ekso kiri, berarti dia bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kiri akibatnya apa? Berarti yang kiri jadi bertambah, yang kanan jadi berkurang. Contoh yang berikutnya ini, ya. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, pada reaksi ini kalau suhu diturunkan, kemana arah pergeseran? Ke kanan atau ke kiri? Kalau suhu diturunkan, kemana arah pergeserannya? Ke kanan atau ke kiri? Nah, kita tentukan dulu. Lihat, suhu diturunkan dia bergeser ke arah yang eksoterm. Maka tentukan yang ke kanan sifatnya apa, yang ke kiri sifatnya apa. Coba kita tentukan. Caranya, tanda apa yang sedang tertulis, berarti itulah yang ke kanan. Delta H negatif, berarti ke kanan bersifat eksoterm. Kalau ke kanan ekso, berarti ke kiri lawannya aja, endoterm. Nah, kalau suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah yang bersifat eksoterm. Nah, pada reaksi ini, eksoterm yang ke kanan. Berarti kita jawabnya, kesetimbangan bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan, itu akibatnya yang kanan jadi bertambah, yang kiri jadi berkurang. Nah, sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini kita hubungkan dengan proses industri. Ini saya hapus ya. Nah, contoh berikutnya kita hubungkan dengan proses industri. Ingat, produksi pembuatan asam sulfat. Namanya disebut proses kontak. Salah satu pada proses kontak itu terjadi reaksi ini. Jadi ada tahap-tahap reaksi pada proses kontak, yaitu proses pembuatan asam sulfat. Salah satu tahap reaksinya itu ini. SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Ya, ini gas. Nah, ini delta H-nya min 92 kJ. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang perlu dilakukan supaya SO3 maksimum atau banyak terbentuk?
apa yang harus dilakukan supaya SO3-nya maksimum? Nah, di sini kita akan jawab, kita review dari semua faktor-faktor penyebab pergeseran, ya. Nah, yang perlu dilakukan supaya SO3 maksimum cuma satu, kita geser reaksi ke kanan. Nah, kalau kesetimbangan digeser ke kanan, maka dia akan meningkat SO3-nya. Nah, supaya bergeser ke kanan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita lihat dari konsentrasi. Ingat pelajaran yang lalu ya. Yang pertama dari konsentrasi. Nah, kalau dari konsentrasi, ya, apa yang harus dilakukan supaya SO3 meningkat? Yang perlu dilakukan supaya SO3 meningkat, kalau dari konsentrasi adalah tambahkan yang kiri atau kurangi yang kanan. Berarti bisa kita tuliskan di sini SO2 ditambah. Ambil SO2 dari tempat lain, kita tambahkan ke dalam sistem, maka dia akan bergeser ke kanan. Kemudian apalagi nih dari konsentrasi? Kita bilang tadi tambahkan yang kiri, kurangi yang kanan. Tambah SO2. Bisa juga O2 ditambah. Ambil O2 dari tempat lain, ditambahkan ke dalam sistem ini. O2 ditambah, ya. Nah, selain menambahkan yang kiri, bisa juga mengurangi yang kanan. Berarti SO3 dikurangi. Cuma sekali lagi, redaksinya kalimatnya bukan SO3 dikurangi, tetapi kita tulis SO3 yang terbentuk. Nah, ingat ya, waktu kita belajar pergeseran letak kesetimbangan kimia yang pertama, SO3 yang terbentuk segera, penekanannya kata segera, dipisahkan ke wadah lain. Segera dipisahkan ke wadah lain. Nah, ini dia. Nah, itu dia yang perlu dilakukan dari konsentrasi. Sekarang kita lihat dari volume dan tekanan. Nah, kalau hubungannya volume tekanan ini kita lihatlah koefisien ya. Ini koefisien gas di kanan ada 2. Nah, sedangkan total koefisien gas di kiri ada 3. Nah, coba diingat-ingat, diapakan volume supaya bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil, yang jumlah molnya lebih kecil. Diapakan volume supaya bergeser kemari ke kanan? Maka jawabnya volume diperkecil. Kalau volume diperkecil sama artinya dengan tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar atau istilah lainnya dimampatkan. Nah, udah. Itu dari volume dan tekanan. Yang terakhir dari suhu. Diapakan suhunya? Nah, tentu kita harus tentukan dulu. Ke kanan reaksinya bersifat apa, ke kiri bersifat apa. Entalpi negatif. Kalau entalpinya negatif, berarti ke kanan itu bersifat eksoterm. Coba diapakan suhu supaya ke arah eksoterm bergesernya? Supaya bergeser ke arah eksoterm, berarti suhu diturunkan. Suhu diturunkan. Nah, itulah dia mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran. Jadi anak-anak kami, materi kesetimbangan sudah tuntas sampai di sini, tinggal kalian harus latih dengan soal-soal, ya. Nah, ikuti terus video-video saya. Nanti masuk berikutnya, video berikutnya saya akan jelaskan mengenai asam dan basa, penentuan pH itu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.